Sobat Sehat, kembali lagi di salah satu segmen acara favorit kita, yaitu Tanya-Tanya Dokter bersama RSIA, Eka Hospital, Grand Family, dan Family Me. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan masa nifas. Ada banyak sekali kekhawatiran, pembahasan dari ibu-ibu, hingga juga mitos fakta terkait dengan pasca melahirkan itu. Maka dari itu, hari ini kita menghadirkan pakar dan spesialis di bidang kebidanan dan juga kandungan, Dr. Widya Salihin, SPOG. Halo dok, apa Halo, kabar? selamat Selamat siang siang. semuanya. Gimana dok, kebiasaan atau mungkin kesehariannya lagi sibuk banget nggak sih sama pasiennya? Ya, lumayan ya sibuk bolak-balik praktek. Terkadang ada yang operasi gitu ya, ada yang Mm-mm. mau melahirkan dan lain-lainnya. Oke, nah terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah mau memberikan edukasi nih ke sobat sehat kita di hari ini. Nah, mungkin yang nonton di sini sudah sering mendengar terkait dengan masa nifas atau postpartum atau juga pasca melahirkan. Tapi dok, kalau boleh tahu sebenarnya secara mendalam masa nifas itu apa sih dok? Jadi masa nifas itu masa di mana kita setelah melahirkan, baik itu postpartum yang lahiran normal atau yang lahiran sesar. Dan itu berlangsung selama 4 minggu sampai 6 minggu setelah melahirkan. Oke, Gitu. berarti adalah sebuah tahap ya yang pada masa pasca melahirkannya, Mm-mm. Dok. Nah, aku dengar Dok bahwa tadi kan sempat disebutkan masa nifas itu 4 sampai 6 minggu. Ada yang bilang juga 30 sampai 40 hari. Itu ada nggak sih Dok tahapan-tahapan pemulihan pada saat masa nifas ini? Ya, biasanya tahap-tahapannya itu kan, dimulai yang terutama lihat dari perdarahannya ya, perdarahan dari vaginanya Hmm. gitu ya setelah melahirkan. Untuk yang minggu pertama biasanya perdarahannya nih masih banyak nih seperti lagi haid gitu. Itu, biasanya darahnya itu warnanya merah, merah pekat gitu ya, yang bisa kita sebut namanya lochia rubra. Lalu di minggu kedua mulai pudar perdarahannya itu, jadi mulai kekuningan, lebih pucat warnanya, itu kita sebutnya dengan lochia serosa. Lalu minggu ketiga udah makin lebih pudar lagi, lebih jadi kuning atau warnanya bening gitu, warna putih gitu. Nah, itu namanya lochia alba gitu. Ntar lama-lama akan perlahan-lahan menghilang. Nah, itu di saat masa nifas tersebut. Lalu ada juga yang setelah sesar biasanya kan di jahitan itu, di sayatannya kita pasti memperhatikan nih, udah kering atau belum, sayatannya sudah menutup dengan sempurna atau belum, bahkan atau misalnya kita lihat apakah ada bengkak, ada yang terbuka, nah itu kita harus memperhatikan gitu. Oke. Lalu kalau yang bekas sesar, di bagian dalamnya kita yang setelah bekas operasi, organ-organ tubuhnya itu kembali sempurna setelah 3 bulan Setelah tiga biasanya. bulan. Ya, Oke, nah berarti sebenarnya tahapan-tahapan itu ada juga ya dok sedikit perbedaan terkait dengan sesar dan juga tadi lahiran normal dan juga pastinya ada beberapa care yang harus lebih fokus nih kayak tadi mungkin ada bekas sayatan yang harus dirawat lebih detail lagi dan juga mungkin lebih hati-hati lagi ya dok ya. Nah tadi sudah dijelaskan dok terkait dengan tahapan dan pasti harapannya sang ibu bisa recovery-nya cepat juga dan sesuai dengan tahapan pemulihan tadi. Tapi sebenarnya pada masa nifas itu bisa nggak sih dok terjadi komplikasi pada masa tersebut di 3 bulan tadi? Gitu. ya di 3 bulan itu biasanya kita memang tetap harus kontrol ya ke dokter kandungannya, terutama yang bekas sesar itu kan biasanya dia akan ganti perban nih, perbannya seminggu sekali atau setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu. Biasanya kita ganti perban dengan dokternya, itu nanti dilihat bagaimana kondisinya. Ya komplikasi misalnya perdarahan yang terus-menerus berlangsung sampai 3 bulan, yang seharusnya kan 4 sampai 6 minggu saja tadi ya. Ya. Nah kalau misalnya lebih dari itu, bahkan sampai 3 bulan masih keluar darah, hati-hati apakah itu ada tanda-tanda infeksi kah, atau bagaimana nih perdarahannya, apakah ibunya sampai lemes, sampai anemia, pucat gitu, berkunang-kunang. Nah, itu sebaiknya tanyakan lagi ke dokter kandungannya, apakah butuh perhatian khusus, apakah butuh dirawat ulang, ataukah diperiksa lagi keadaan umum dan tanda vitalnya gitu. Oke, berarti memang harus banyak cek kembali dan juga lebih diperhatikan ya, terutama kondisi kondisi yang mungkin Ya, dari si ibunya dari si sendiri, ibunya ya sendiri. gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya dok terkait dengan apa itu nifas sampai juga dengan komplikasinya. Tapi pastinya kan
moms-moms ini juga mungkin ada kekhawatiran, pengen ada persiapan dan juga pengen masa recovery-nya itu, Lebih pastinya cepat ya. lancar gitu. Nah, ada nggak sih Dok tips and trick yang mungkin perlu nih mom and dad ini siapin supaya masa nifasnya itu juga lebih Lebih lancar enak ya. gitu? Yang pertama, harus bahagia. Nah, karena kan sudah melahirkan nih, jadi yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan di kandungan, terus akhirnya keluar juga. Nah, itu kita harus menjadi orang tua yang bahagia karena itu penting untuk supaya tidak terjadi baby blues atau depresi postpartum. Biasanya kekurangan dari kasih sayang dari orang tua ke anaknya atau misalnya seorang ibu yang masih stres nih karena panik gitu ya tiba-tiba punya bayi gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi yang penting harus bahagia karena kan kita sudah melihat nih hasilnya selama ini, selama 9 bulan. Bayinya lucu, bisa dipegang-pegang gitu, bisa kita gemes-gemesin dan kita misalnya jadi kalau cewek dandanin yang cantik gitu Iya, kan, baju-bajunya betul. bagus-bagus itu bisa gitu. Jadi harus bahagia, harus enjoy dengan masa-masa memang sulit sih ya, Iya, karena tidurnya kurang udah pasti, betul. begadang terus gitu, dikit-dikit nangis, ganti popok dan lain-lain. Tapi ya kita harus menikmati masa-masa itu. Jadi masa-masa menjadi orang tua baru gitu. Mau orang tua yang masih muda atau orang tua yang anak yang kesekian gitu ya. Lalu berikutnya makanan jangan lupa. Makanan tetap harus yang bergizi, tinggi protein, tinggi serat, sama minum air putihnya harus yang banyak biar tidak komplikasi atau tidak terjadi infeksi karena misalnya kurang protein itu kadang penyembuhan lukanya jadi terhambat, jadi lebih lama. Lalu kalau kurang minum bisa bikin konstipasi, jadi susah BAB-nya gitu. Jadi tetap makan yang bergizi, makan yang tinggi protein, minum air putihnya yang banyak gitu. Dan jangan lupa pakai KB ya, kontrasepsi itu penting karena untuk menjarakan nih dengan baru saja kita melahirkan. Jadi harus ada jaraknya dengan anak yang berikutnya gitu. Oke Dok. Nah itu tadi ada banyak banget ya Dok tipsnya yang perlu diingat oleh baik itu mungkin ibu baru atau mungkin moms yang udah anaknya Kesekian, kesekian ya. gitu. Tadi ada juga tadi baik lagi harus banget enjoy sama fase parenting barunya ya Dok ya. Dan juga pastinya nggak cuma itu tapi juga support emosional dari Iya, suaminya, dari keluarga. dari Ya. keluarga dan juga pastinya dari makanan yang dikonsumsi oleh si Mm-mm. sang ibu sendiri. Nah, Dok, tapi kan kadang-kadang nih, moms ada yang kepikiran, oh dulu badannya langsing, pengen cepet-cepet nih, badannya kembali normal, kembali langsing lagi nih dok. Itu boleh nggak sih dok, habis melahirkan nih langsung buru-buru olahraga, buru-buru diet gitu? Iya, kalau untuk diet boleh-boleh aja. Yang penting yang tadi tinggi protein tetap makannya. Jadi makannya jangan makannya malah kurang, nanti ASI-nya berkurang juga gitu. Oke. Karena kan penting untuk booster ASI-nya nih. ASI-nya itu bagus untuk si bayinya kan, ASI-nya kita. Karena si bayi minum minuman utama dan makanan utamanya kan dari susu. Nah, susu yang lebih bagus itu dari ASI gitu. Oke. Karena ASI kan mengandung dari antibodi dari ibunya juga. Jadi biar si anaknya tidak rentan terkena infeksi, nggak gampang sakit gitu. Lalu yang berikutnya boleh olahraga yang ringan-ringan aja seperti kalau yang berenang sebaiknya dihindari dulu karena kan yang setelah melahirkan itu ada bekas jahitannya, ada bekas luka di daerah vaginanya. Nah, itu sebaiknya dihindari dulu kalau berenang ya. Jadi tunggu sampai lukanya sembuh dulu yang dirobekkan itu, nanti selanjutnya baru boleh gitu. Lalu olahraga bolehlah jalan kaki, boleh kalau jalan kaki yang ringan-ringan. Kalau yang bekas sesar, hindari dulu angkat berat karena yaitu tadi kan proses pemulihannya selama 3 bulan dulu organ-organ yang di dalam, bukan yang hanya di depan aja yang bekas sesarnya, bekas sayatan dari sesar, tapi yang di bagian dalam itu yang lebih penting. Itu biasanya 3 bulan, jadi selama 3 bulan ke depan hindari dulu angkat-angkat yang berat gitu. Oke. Nah itu dia ya dok ya, kalau memang diet jangan lupa juga nih babynya karena kan babynya perlu Perlu ASI ASI, ya. jadi perlu juga momsnya untuk makan makanan sehat dan pastinya tinggi protein. Nah itu dia tadi sesi terkait dengan edukasi kita terkait dengan masa nifas nih dok. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi mitos dan fakta nih dok. Banyak sekali
pertanyaan atau mungkin mitos fakta yang ada juga di forum-forum kehamilan nih, Dok. Nah, yang pertama nih terkait dengan mitos faktanya, boleh nggak sih, Dok, kalau moms itu konsumsi sup herbal biasanya ditambahin dengan protein-proteinnya, kayak ayam, itu boleh nggak sih, Dok, sebenarnya? Oke, nah kalau yang biasanya kan pada minum sup herbal nih, Mhm. sup sup herbal tapi ditambahin ayam, daging gitu, itu Mhm. boleh ya, Itu boleh. tambahin telur gitu, karena jatuhnya kan si ayam, daging itu kan penuh dengan protein. Ya. Nah, itu bagus juga untuk penyembuhan luka, Mmm. terutama luka bekas sesar, luka bekas robekan yang di vagina, itu bagus untuk penyembuhan luka. Jadi sup-sup itu kan juga, untuk kesehatan kita juga bagus ya, yang Betul. sup herbal tersebut, jadi Ya. nggak apa-apa, itu boleh dikonsumsi, Oke, berarti gitu. boleh ya, Dok, selama memang balik lagi makanannya tinggi Tinggi protein protein yang bagi si bergizi, iya, bagi ibunya. si Mungkin ibunya. kalau rempah-rempah ini lebih kayak additional yang bisa menjadi bagian dari pemulihan itu sendiri. Mhm. Nah, yang kedua nih, Dok, mitos atau fakta. Sebenarnya ibu tuh boleh nggak sih, Dok, mandi 40 hari pertama? Karena kan mungkin di zaman modern ini masih ada loh, Dok, beberapa ibu-ibu yang mungkin Nggak nggak boleh ya? keramas atau mungkin nggak apa, hampir 40 hari itu kan pasti nggak enak Iya, rasanya. iya, Gitu. itu itu hanya mitos ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil yang sudah melahirkan gitu, saya menyarankan segeralah mandi dan Hmm. keramas. Ya. Karena biar lebih segar juga badan kita, lebih segar, lebih wangi gitu. Jadi Mhm. ibunya wangi, bayinya juga wangi gitu. Mmm. Jangan bayinya doang gitu. Nanti setelah bayinya nempel sama tubuh kita, kalau si ibunya ternyata penuh dengan bakteri Iya. karena kuman-kuman yang di tubuhnya, jadi sama aja. Nanti takutnya si bayinya terkena infeksi. Jadi sebaiknya mandi dan keramas yang bersih. Justru yang wangi itu yang lebih bagus. Lebih bagus. Jadi Gitu. memang ibunya lebih nyaman, baby-nya juga lebih Mhm, happy. Dan juga ternyata tadi dokter bilang bahwa, khawatir kalau misalkan ibunya itu sendiri ada bakteri, malah menyebabkan infeksi buat si baby-nya bayinya, iya, sendiri. Karena kan biar baby-nya rentan ya, Dok, mhm, ya, mudah sakit soalnya. mudah sakit, gitu. Nah, yang ketiga nih, Dok, mitos atau fakta, ibu setelah melahirkan itu harus cepet-cepet pakai korset supaya ibunya badannya kembali singset, gitu. Banyak banget nih, Dok, pertanyaan, aduh mau Oke, pakai, gitu. mhm. Sebenarnya korset itu memang penting, jadi terutama yang bagi bekas sesar. Jadi yang bekas sayatan tersebut sebaiknya dengan pakai korset, tujuannya bukan untuk melangsingkan ya, tapi lebih ke arah menjaga atau menggendong si bekas sayatan tersebut, yang si rahimnya yang bekas disayat, agar lebih enak aktivitasnya kita. Mmm. Jadi untuk mengurangi juga rasa nyeri. Jadi dengan pakai korset, kita lebih gampang beraktivitas, nyerinya juga lebih berkurang, itu akan lebih enak gitu. Tapi bukan berarti tujuannya Tujuannya. untuk diet, diet beda lagi. Nah itu tadi diet untuk mengurangi makan boleh, Mhm. tapi tetap tinggi protein karena penting untuk ASI si bayinya gitu. Mhm. Lalu Oke. kalau yang mengecilkan Mengecilkan perut. perutnya, ya boleh-boleh aja. Mungkin tambahan aja kali ya, Dok, Iya, ya. Nah, itu dia Mams tadi ternyata, eee, korset ini nggak cuman ngecilin perut, itu cuman tambahan aja, cuman bonus aja, tapi ternyata juga membantu secara lukanya itu sendiri dipegang erat oleh si korsetnya itu. Dan juga mungkin mitos fakta yang terakhir nih, Dok. Boleh nggak sih kalau Mams itu, memakan makanan dingin atau makanan mentah pasca melahirkan? Karena kan ada yang bilang nih, Dok, "Oh, misalkan mertuanya bilang nggak boleh, nanti ada bakterinya." Tapi ada juga kan yang udah kepengen banget nih, Dok, kalau untuk makan contohnya kayak sashimi mhm, gitu. mhm. Ya, kalau untuk itu boleh, asal tetap fresh ya, tetap fresh dan tinggi proteinnya. Itu nggak apa-apa. Mau makan dingin, karena waktu pas hamil kan memang tidak boleh karena Ya, masih ada bayinya di dalam ya. gitu kan. Kalau saat ini sudah boleh untuk makan sashimi, asal sashiminya yang fresh. Jangan sashimi ternyata sudah 1 bulan yang lalu. Nah, Iya. nanti kitanya juga kena infeksi gitu. Betul. Nah, ternyata memang boleh ya, Mams, untuk konsumsi, makan makanan dingin selama itu tadi fresh dan juga harapannya terbebas dari bakteri-bakteri dari si sashiminya atau mungkin makanan mentah itu sendiri. Nah, Dok, itu sudah sampai nih, Dok, di akhir sesi, tanya-tanya dokter kita hari ini. Nah, spesial untuk podcast kita hari ini akan ada special giveaway senilai 300.000 bagi para penonton kita hari ini. Nah, jadi yang pertama, para sobat sehat bisa banget untuk post keseruan tanya-tanya dokter di video ini. Yang kedua, jangan lupa tag dan mention @ekahospital_grandfamily.
@ekahospital_family dan juga @capo.id nih. Dan akan terpilih 3 pemenang beruntung yang beruntung dengan Capo Set dari capo.id yang halal, sehat dan juga alami. Nah, itu dia dokter sesi kita hari ini dari Tanya-Tanya Dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Tadi dokter udah Sama-sama. sibuk banget sama pasiennya, tapi masih mau mengedukasi juga sobat sehat kita yang ada di online ini. Nah, semoga pastinya edukasi ini bermanfaat bagi para sobat sehat yang sedang mempersiapkan kehadiran si kecil dan juga pastinya pemulihan sang ibu. Baik, itu saja sesinya dokter hari ini. Terima kasih banyak. Iya, Terima terima kasih banyak kasih. penonton Semoga yang sudah sehat selalu. nonton. Semoga sehat selalu. Mungkin Mm-mm. kita boleh dokter dada-dada. Terima kasih semuanya. Terima kasih.